Ini kan kemarin kan ada pidato Prabowo itu kan di PBB nih Bang, tentang soal Palestina. Dan Demokrat sendiri gimana Bang melihatnya? Oh, kita sangat mengapresiasi ya dan bangga sekali kita dengan Pak Prabowo, bagaimana kemunculan beliau di sidang umum ya PBB ini, bagaimana beliau dengan penuh percaya diri, kita melihat beliau sangat dihormati dan dihargai ya, bagaimana beliau menyampaikan pidato dengan sangat-sangat lancar, dan di pidato ini yang sangat penting gitu, sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita dari founding fathers kita. Kemerdekaan itu adalah hak dari setiap bangsa, seluruh bangsa di dunia ini, bagaimana beliau dengan tegas mendukung kemerdekaan dari bangsa Palestina, dan ini adalah sejalan konsisten dari apa yang beliau sampaikan sebelum-sebelumnya. Harapan kita tentu ya, bangsa Indonesia dan juga Pak Prabowo yang sama ini mendapat tempat dari sebelumnya di KTT mengenai Christian Solution, lalu kemudian di General Assembly ini, kemudian setelah itu ada pertemuan khusus setahu kami. Pak Prabowo juga diajak untuk membahas mengenai bagaimana solusi terhadap masalah Palestina ini ya, genosida yang terjadi di Palestina. Sikap tegas inilah yang kita tunggu-tunggu dari pemimpin kita. Bagaimana juga Pak Prabowo dengan tegas menyampaikan siap mengirimkan 20.000 peacekeeping operation. Inilah yang menjadi salah satu kelebihan dari Indonesia tampil di dunia internasional, bukan hanya jago di dalam negeri, tetapi juga bagaimana kita bisa ikut berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia. Ini kan cita-cita dari founding fathers kita yang itu dilanjutkan. Kami juga masih ingat Demokrat di era Pak SBY misalnya 6 kali tampil juga di sidang umum PBB dan juga sangat aktif dalam mengirimkan peacekeeping operation, dan kami sangat senang dan berbangga kita punya presiden yang hari ini sangat luar biasa tampil di sidang umum PBB. Berarti secara tegas nih Demokrat mendukung dengan langkah Pak Prabowo ya? Tentu kita mendukung penuh apa yang disampaikan Pak Prabowo, ini sangat-sangat sejalan, dan kami tadi luar biasa apa yang disampaikan Pak Prabowo. Kami sebagai salah satu pendukung utama beliau selama ini tentu berharap sekali apa yang beliau lakukan dan beliau tampilkan selama ini terus dijaga betul oleh beliau dengan penuh konsisten, dan kita tunggu tentunya Indonesia tidak bisa sendirian. Tetapi inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini sebagai leader ya di Global South, hari ini kita bisa lihat beliau menjadi pemimpin. Bagaimana ketika beliau di antara China, di antara Rusia, beliau bisa tampil. Lalu kemudian di Eropa misalnya, di antara Prancis kita lihat beliau juga sangat dianggap ya di Eropa. Lalu kemudian hari ini di PBB, jadi kita bisa hari ini Indonesia kembali tampil di panggung dunia, kembali dihormati, kembali dihargai, dan kami hari ini Demokrat merasa bangga dan bersyukur dengan kehadiran Pak Prabowo. Bagaimanapun kita tahu di panggung dunia ini menjadi penting juga bagi kita. Kemudian kita tentu ini akan juga mempermudah ke depannya dalam proses pembangunan Indonesia juga gitu. Pidato Pak Prabowo juga dapat pujian dari Donald Trump, gimana Demokrat menilainya? Ya tentu bagi kami ini suatu bentuk apresiasi bagaimana Pak Prabowo bisa memainkan perannya dengan sangat baik. Kalau kita masih ingat bagaimana dulu Pak Muhammad Hatta ya, wakil presiden kita mengayu di antara dua karang. Nah, bagaimana Pak Prabowo ini bisa dekat dengan semua pihak. Nah, ini menjadi penting. Bagaimana beliau juga sangat dekat dengan Pak Putin, sangat dekat dengan Pak Xi Jinping ya. Dan hari ini juga bagaimana Donald Trump pun memuji beliau. Nah, ini kan menjadi penting. Dan beliau juga bukan hanya dengan kekuatan besar dunia, tetapi juga beliau bagaimana dengan negara-negara lain ya. Tadi bisa menjadi pemimpin bagi negara Global South. Ini menjadi penting. Nah, yang paling penting bagi kita adalah bagaimana beliau bisa memperjuangkan nilai-nilai tadi ya. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, perjuangan perdamaian di dunia. Nah, ini yang kita dorong betul dan kita mesti dukung betul. Selama ini Bang, ini kan kemarin sempat ramai terkait dengan aksi itu kan salah satunya reformasi Polri. Nah, ini kan dari pemerintah sudah membentuk komite reformasi kepolisian, dan dari Polri pun sudah membentuk tim transformasi Polri. Nah, ini apa yang diharapkan oleh Demokrat? Apakah nantinya keduanya bakal berjalan bersama atau gimana Bang? Ya, tentu kalau dari kami sangat mendukung langkah Pak Presiden ya. Nah, beliau tentu dalam setiap keputusan sesuatu sudah melakukan pertimbangan, apalagi ini kan dalam rangka mendengar masukan dari masyarakat. Harapan masyarakat tentu sangat besar, ingin semua institusi di pemerintah ini menjadi semakin baik. Di antaranya tentu Polri juga bisa semakin baik. Nah, apalagi kita bisa lihat nih tokoh-tokoh yang nanti masuk di dalam komite ini kan akan kita lihat nih nama-nama besar ya yang sangat teruji integritas dan kredibilitasnya, punya kapasitas dan kapabilitas. Kita yakin tim ini akan bekerja dengan sangat baik dan bisa memberikan masukan-masukan kepada Presiden, dan tentunya akan bisa membantu teman-teman di Kapolri bisa semakin, teman-teman di Polri ya bisa semakin baik lagi gitu. Dan kita juga lihat Kapolri juga punya inisiatif yang sangat baik, di dalam juga udah membentuk tim reformasi ya. Nah, tentu
dua tim ini akan bisa saling mengisi, saling bersinergi dan saling berkolaborasi menurut kami, dan ini menjadi penting. Jadi bukan kemudian saling meniadakan. Kalau dari kami melihat ini suatu hal yang sangat positif ke depannya bagi perbaikan kinerja di Polri. Kalau untuk nama-namanya sendiri Bang, ini kan udah ada 9 orang disebut. Cuma kan namanya belum. Dari Demokrat sendiri sudah mendengar belum sih Bang siapa salah satu? Karena rame Pak Mahfud nih yang disebut-sebut tuh gimana Bang? Ya kalau dari kami melihatnya, kami percaya dengan pilihan Pak Presiden Prabowo. Ya, tentu masyarakat silakan memberikan masukan siapa saja tokoh-tokoh yang dianggap capable, dianggap punya integritas dan tepat untuk mengisi posisi situ. Oke, siap. Makasih Pak.